Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarmo dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kita masih dalam seri 7 Keagungan, Keajaiban Santo Yosef. Kali ini kita akan melihat kemurnian Santo Yosef. Sebelum kita memulai penelusuran kita, mari kita mengawalinya dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kali ini saya berada di rumah retret Karmel di Seoul, di Hong Kong. Jadi ini di dalam kamar, jadi pandangan dari dalam kamar bisa melihat laut seperti ini. Nah, hari ini hari pertama, hari tahun baru Imlek. Maka kami mendapat libur dan saya kembali ke rumah retret. Makanya situasinya agak berbeda. Nah, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda yang merayakannya. Semoga Anda semua diberkati. Dan meskipun Anda tidak merayakannya, saya juga tetap mendoakan Anda semua mendapat berkat berkelimpahan dari Tuhan. Kita tahu kita baru saja melewati 1 tahun yang berat, yang susah. Dan kita harap di tahun yang baru ini, di tahun kerbau ini, kita memperoleh sesuatu yang lebih baik. Kita tahu juga bahwa kita harus bekerja keras, seperti kerbau yang digambarkan pekerja keras. Nah, sahabat, Santo Yosef itu perawan. Ya, kita jarang mengatakan laki-laki perawan, biasanya perjaka. Tapi di sini yang mau kita lihat itu kemurnian Santo Yosef. Kemarin kalau Anda melihat bahwa saya menyimpulkan usia Santo Yosef ketika menikah dengan Yesus itu nggak penting berapa, masih muda atau sudah tua. Yang pasti dia bijaksana, dia dewasa, dia sudah menjadi pribadi yang dewasa dan bijaksana. Pribadi yang dewasa ini kemudian mampu mengambil risiko, mampu memutuskan dengan pikiran yang jernih. Dia menimbang segala sesuatu, tidak gerusa-gerusu, tidak ambil keputusan menurut emosinya, tapi ditimbang, dipikirkan masak-masak. Tanda pribadi dewasa. Dan sekali dia memutuskan, dia tidak menyesal. Dia tanggung segala risikonya dari apa yang dia putuskan. Itu kita lihat kemarin. Lalu hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk lihat Santo Yosef itu juga murni. Artinya sejak semula Santo Yosef sudah menyerahkan hidupnya secara utuh murni kepada Tuhan. Ada keinginan. Jadi bukan karena Bunda Maria itu murni, tetap perawan maka Santo Yosef murni. Bukan. Tapi memang dari dalam dirinya sejak awal Santo Yosef itu sudah
menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka ketika mereka harus menikah, sebenarnya kesediaan Santo Yosef menikah itu karena Bunda Maria memang ingin hidup murni. Tidak ingin menyerahkan keperawanannya kepada orang lain, tapi kepada Tuhan. Lalu kemudian dengan peristiwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, kemudian Santo Yosef diberitahu situasi itu, ya dia ambil. Artinya mereka tetap bisa menjalankan apa yang mereka inginkan dari kecil. Maka kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan, pertama, Santo Yosef itu duda, sudah tua ketika menikah dengan Bunda Maria, maka dia tidak perlu lagi berhubungan suami istri. Itu salah. Atau ada ajaran yang mengatakan Santo Yosef dan Bunda Maria itu punya anak, selain Yesus punya anak lagi. Itu juga salah. Itu ajaran-ajaran sesat. Nah, yang kita tahu dari banyak cerita dari para kudus juga mempercayai bahwa Santo Yosef sejak semula ingin menyerahkan hidupnya, kemurniannya kepada Tuhan. Maka Santo Fransiskus de Sales, dia mengatakan begini, persekutuan antara Bunda Maria dan Santo Yosef yang kedua-duanya dari kecil ingin mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, itu kemudian mampu memahami Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga bagi mereka Yesus ini menjadi sesuatu persatuan yang bagus. Karena dari awal kehendak mereka hanya menjalankan kehendak Tuhan, menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Maka tidak ada kerepotan. Mereka saling melengkapi dan memahami. Santo Yosef memahami yang dirasakan Bunda Maria, artinya bagaimana menjadi seseorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Bunda Maria juga sama. Maka Santo Yosef itu adalah suami, lelaki, ayah yang murni. Nah, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin kita tidak bisa meniru dia, meniru Santo Yosef, tapi kita bisa meniru kemurnian dalam arti kelurusan, dalam arti panggilan hidup kita sebagai siapapun diri kita. Sahabat, mari kita mengakhiri belajar kita sore hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.